Selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengakhiri hari kerja dan aktivitas kita dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Pendeta Yurulina Gulo, MSI. Bahan bacaan kita hari ini terdapat di dalam Imamat 19 ayat ke-15. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan, janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Judul renungan kita hari ini adalah hidup yang bermakna. Perikop ini merupakan bagian dari hukum kesucian yang terdapat pada Imamat 17-26. Hukum kesucian berisi perintah-perintah Tuhan kepada umat Israel untuk menjaga kesucian dalam kehidupan sehari-hari. Ayat kunci hukum kesucian ada pada ayat 2. Kuduslah kamu sebab aku, Tuhan, Allahmu kudus. Bahkan dapat dikatakan bahwa ayat ini merupakan kunci untuk memahami seluruh kitab Imamat. Tuhan, Allah umat Israel itu kudus. Oleh karena Allah itu kudus, maka umatnya juga akan menjadi kudus. Atau lebih tepatnya, umat disertai Tuhan untuk berproses menjadi kudus. Proses menjadi kudus ini bukanlah usaha manusia sendiri, melainkan anugerah dari Tuhan. Proses ini merupakan sebuah proses pembaruan budi, seperti yang diberitakan Paulus di Roma 12 ayat 1-2. Umat Tuhan disertai Tuhan yang kudus, maka umat harus mau diproses menjadi kudus dalam segala aspek kehidupan. Pertama, kudus dalam relasi dengan Tuhan, ayat yang ke-3-8. Kudus dalam aspek ini berarti melakukan apa yang menyenangkan Tuhan. Kedua, kudus dalam relasi dengan sesama, ayat 9-18. Kudus dalam aspek ini berarti melakukan kebaikan terhadap sesama sesuai dengan karakter Tuhan. Hidup yang bermakna. Pertama, hidup kudus di hadapan Allah dan hidup yang memiliki relasi baik dengan sesama. Khusus dalam nas renungan kita hari ini, dalam Imamat 19 ayat yang ke-15, Tuhan mengharuskan umatnya untuk menjaga relasi baik dengan sesama melalui hidup yang tidak mencurangi sesama. Harus membela hak-hak orang kecil dalam arti yang tertindas, dihina, diambil haknya, mengalami ketidakadilan, dan didiskriminasi. Tidak terpengaruh oleh orang-orang besar dalam arti tidak korupsi, menindas, membunuh karakter orang lain, merampas hak orang lain, dan yang lain-lain. Kedua, perintah mengasihi sesama manusia meliputi sesama orang Israel dan semua orang asing yang tinggal di antara umat Allah. Dan yang ketiga, tuntunan hidup kudus tidak hanya ada pada tataran tindakan, tetapi juga harus sampai ke akar motivasi. Motivasi kudus akan melahirkan tindakan yang kudus. Refleksi untuk kita semua hari ini adalah mengasihi Tuhan berarti mengasihi sesama dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, tuntunlah kami agar tetap memberi keadilan dalam kebenaran dalam setiap tindakan dan perbuatan kami. Amin.